Hafiz Ahadi saat ini dipercaya sebagai Deputi Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Badan Nasional Pencarian Pertolongan. Itu Mas itu. Ya, hubungannya dengan potensi yang ada di lokasi ini Pak, sekarang kita ada di JTC 2 Tanjung Priok Pak, di Ya. Eksidennya Sriwijaya Air Jadi saya kira 182. seluruh masyarakat Indonesia turut berduka cita yang sangat mendalam ya atas kejadian kecelakaan pesawat udara Sriwijaya Air di Merak. Dan Basarnas ini selaku badan yang ditunjuk oleh pemerintah ya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan operasi pencarian pertolongan. Kita ketahui bersama bahwa ada undang-undang tentang pencarian pertolongan, Undang-Undang 29 tahun 2014. Ada juga PP 22 tentang operasi pencarian pertolongan. Nah, di mana Kepala Basarnas ini ditunjuk sebagai SAR Coordinator, ya, koordinator pencarian dan pertolongan. Ya, kita ketahui bersama bahwa saat ini ya paling tidak ada dua ya kejadian yang besar ya. Di samping kecelakaan pesawat udara Sriwijaya Air ini juga ada musibah bencana alam ya, longsor di Kabupaten Sumedang. Nah, Basarnas adalah SAR koordinatornya. Dan untuk kecelakaan operasi pencarian pertolongan di sini ya, Sriwijaya Air ini ditunjuk SAR Mission Coordinator atau koordinator misi pencarian pertolongannya adalah Direktur Operasi. Ya, kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Dan saya selaku Deputi Bina Tenaga dan Potensi Pencarian Pertolongan juga menjadi salah satu ya asisten dari SAR Coordinator yang membidangi untuk pengelolaan potensi pencarian pertolongan. Dan ini luar biasa sekali nih. Saya lihat musibah kali ini jauh lebih besar ya, respon dari komunitas ya, masyarakat untuk membantu Basarnas dalam melakukan pencarian pertolongan ini. Luar biasa. Dan catatan saya kemarin itu 3.500 ya, baik dari TNI, Polri, Bakamla, Perhubungan ya, BPBD juga, dan komunitas relawan ya. Ada IOF ya, IGRT, ada POSI, RAPI dan sebagainya ya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu ini Mas itu. Terlalu banyak Pak ya? Iya. Terlalu banyak. 3.500 ya. Ada banyak puluhan organisasi. Itu luar biasa. Nah, tapi yang perlu kita ingat ya, jadi di PP Undang-Undang PP 21 tentang pembinaan potensi sama PP 22 itu mengamanahkan bahwa ya dalam rangka untuk pencarian pertolongan itu SDM yang kompeten. Nah, ini Yang kompeten Pak ya, bukan yang wisatawan bencana ya. Bukan ya. Ini yang harus menuju ke sana ini Mas itu. Iya, Menuju ke sana. Organisasi Insarak saja ya. Insarak itu International Search and Rescue Advisory Group ya, itu yang bermarkas di Jenewa sana itu. Iya. Itu udah puluhan tahun yang lalu ngomongin soal wisatawan bencana Mas itu. Oh gitu. Nah, itu ya. Itu sudah sedikit demi sedikit mengikis. Ya, salah satunya adalah dengan kompetensi. Nah, kita perlu ketahui bersama bahwa Basarnas sekarang ini sudah mendapatkan lisensi ya dari Badan Nasional BNSP ya, sertifikasi profesi ya, menjadi lembaga sertifikasi profesi. Wah, udah Ya. jadi ada LSP-nya Pak ya? Ya, LSP. Ini ada 7 skema Mas itu. Wah. Ya, salah satunya adalah petugas pencarian pertolongan untuk pertolongan di air ya. Water rescue. Itu Pak. Salah satunya ada Yeah. salah dua. Jadi ada salah satu, salah dua. Oh, Salah dua ini itu underwater Mas. oh underwater. Penggunaan alat-alat rescue kayaknya juga ada Pak? Iya betul seperti itu. Karena saya juga, mohon maaf saya ikut masuk juga, saya juga asesor penanggulangan bencana. Oh. Salah duanya itu underwater. Iya. Karena yang namanya kegiatan di air kan macam-macam ya. Ada yang kegiatan rekreasional itu istilahnya gitu Pak. Mas. Iya betul. Tapi begitu bicara soal pertolongan, wah itu kompetensinya sendiri. Ya orang itu, wah saya nggak bisa sebutkan ya. Kemarin ada yang namanya ya, kemarin kan diinformasikan ya, tim SAR gabungan itu mendapatkan
di samping serpian-serpian ya, badan pesawat juga ada tubuh manusia ya, potongan-potongan. Itu kalau orang nggak biasa mas itu nggak ini loh mas, nggak bisa melakukan apa itu ya, pencarian pertolongan yang bagus kan. Ini bukan rekreasi, maka itu perlu ada yang namanya kompetensi. Sehingga ini yang harus apa diseleksi. Makanya ya ke depan ya, apalagi sekarang ini kondisinya COVID ya. Iya betul. Ya begitu kemarin 3.500, makanya kita coba evaluasi lagi ya. Mungkin hari ini kita coba turunkan. Kayaknya sudah berkurang Pak ya hari ini ya. Berkurang. Ya kita sampaikan ya, tidak bermaksud mengurangi rasa hormat saya ya kepada para komunitas, kementerian, lembaga yang bergabung di sini. Ini ada beberapa kementerian juga mas ya. Ada Kementerian Sosial, Kesehatan ya, Perhubungan ya, Bakamla ya, dan lain sebagainya. Dan komunitas yang lain relawan ini tidak mengurangi rasa hormat saya ya. Ya, saya terima kasih, apresiasi yang sangat mendalam, luar biasa ya, jiwa sosial kemanusiaannya ingin menolong, tetapi harus diketahui bahwa perlu yang namanya kompetensi. Kompetensi itu penting Pak ya. Iya, seperti itu. Jadi datang cuman hanya nongkrong itu yang kita hindarkan, apalagi di zaman COVID sekarang Pak ya. Tapi kita kan begini mas, tadi saya katakan ini apresiasi yang luar biasa ya dari saya pribadi maupun posisi saya sebagai deputi ya, potensi gitu, luar biasa. Nah oleh karena itu apa yang ingin saya ke depan itu lebih kita tata kembali. Ini yang namanya semangat dari teman-teman ini kan luar biasa, ya kan. Oleh karena itu kita kumpulkan di dalam sebuah forum mas, forum koordinasi potensi pertolongan. Sehingga kita coba arahkan, ya kan, kompetensinya seperti apa sih? Kita punya 7 lisensi nih sekarang ini, yang akan kita kembangkan lagi. Minatnya kemana, passionnya itu? Kalau ke arah bencana alam, kita ada yang namanya terkait dengan apa itu medical first responder misalnya. Di gunung hutan itu juga ada, ya ada kompetensinya, ya di ketinggian high angle rescue teknik juga ada, seperti itu mas. Di ruang terbatas cockpit space itu juga ada kompetensinya. Kita arahkan ya, kita bina, kita inikan. Nah, apalagi jadi LSP mas, bisa menjadi sebuah profesi. Iya, ya, betul. Itu nanti, yang namanya industri pariwisata itu kalau di negara lain itu sudah menjadi, di undang-undang kita ada itu ya, kewajiban pemerintah, kewajiban penyelenggara wisata dan sebagainya untuk memiliki SDM yang kompeten. Nah teman-teman ini yang ramanya relawan yang selama ini kemanusiaan itu jangan menjadi sebuah profesi mas. Nah seperti itu. Nah sekali lagi mungkin masalah forum, mungkin mas itu lihat di posko sebelah sana ya. Oh siapa? Ya, kan ada FKP 3 ya? 3 tenda betul. Nah itu. Nah ini saya ingin sampaikan mas itu ya. Di suasana yang sekarang ini operasi itu kita dirikan yang namanya forum koordinasi. Forum koordinasi itu nggak perlu yang birokratis mas ya. Peraturan pemerintah 21 itu sudah benar-benar fleksibel ya, jangan banyak terlalu birokratis, makanya tidak ada yang namanya pengarah dan sebagainya. Kedeputian saya ini menyelenggarakan FKP 3, bentuknya apa? Ya jejaring ini mas, coba semua teman-teman ini ya, teman-teman yang ada di semua keliling ya. Ada berguna juga menyiapkan semua kumpul kayak warung ini mas ya. Iya. F2 kayak warung. Kita bukan jualan loh pak. kayak warung. Orang makan ini teman saya nih makan di sini. Makan di sini. Saya juga minum teh tadi. Siapa? Seperti warung. Jadi orang itu saya nggak tahu lah. Ini kan saya apresiasi yang luar biasa sama teman-teman ya di sini ya. Kayak seperti ini. Ini kan jejaring. Apakah ada strukturnya mas? Nggak ada kan? Iya betul. Nah diharapkan nanti suasana tidak operasi pun itulah yang kita harapkan dengan FKP 3 mas. Ayo kita kerja bareng karena kolaboratif pak ya. Kolaboratif bener mas. Tapi kayak begini lagi mas, suasana damai itu. Suasana damai maksudnya suasana tidak ada bencana operasi, ya, tidak ada operasi. Ayo punya apa nih? Nah kan gitu kan. Oh teman-teman yang lain, BPPD apa nih posi punya gimana, garap apa nih yang kita garap. Nah ini yang kita harus saling apa mas ya, yang kurang ayo kita bangkitkan ya kan dengan teman-teman yang lain, sehingga yang namanya networking tadi itu bukan hanya dua sisi, ini ada potensi, ini ada Basarnas, tetapi antar potensi ini sudah bisa berinteraksi mas.
Iya. untuk tujuan yang satu, kemanusiaan. Tujuan kemanusiaan tanpa menonjolkan ego masing-masing ya Pak ya. Masing-masing. Udah nggak perlu yang namanya pembina, pengarah, penasehat, itu nggak musim ya Mas. Iya, itu dia. Terus nggak musim. Iya. Pokoknya di kedepitan saya menyelenggarakan, memfasilitasi. Nah, nanti pas itu apa ya? Bisanya apa? Mengeluarkan apa nih? Ya ayo saling ini. Kira-kira itu Mas. Moga-moga bisa dipahami kita bersama ya. Amin. Sehingga FKP 3 ke depan itu lebih ini lagi Mas. Tapi kalau misalnya ada teman-teman beberapa relawan, beberapa komunitas ingin membuat lagi yang lebih asosiasi ya, misalnya, ya silahkan saja. Ya mungkin namanya asosiasi potensi misalnya. Iya. Forum potensi itu kumpulan dari beberapa 5. Kalau kita lihat Mas, coba itu di shoot ya. Itu Iya. mungkin nggak semua itu. Itu ada berapa puluh atau ratus itu. Oh ya, Iya kan? itu di situ Oh, ada iya, dikumpulin. semua. Iya. Dikumpulin jadi itu ya. Iya. Nah, ngumpulin Semua satu, stiker-stiker itulah yang namanya ikut ya. forum. Itu loh. Iya. Kira-kira Potensi itu yang sih. ikut. Tapi intinya adalah tetap di bawah koordinasi Basarnas Pak ya. Betul. Kalau ngeyel ya jangan masuk ya Pak ya. Ya kan? Nah, contoh misalnya begini, Mas. Kemarin tuh ada rekan misalnya, ya saya tidak perlu sebutkan komunitasnya ya. Iya. Misalnya dia memiliki kompetensi penyelam. Iya. Ya. Kami minta dokumennya, ya kan? Iya. Ya. Apa kualifikasinya seperti apa, kompetensinya seperti apa? Karena yang bersangkutan ini tidak menyelam, ya, onboardnya tidak di kapal Basarnas, tapi Oke. kapal dari kementerian lain. Yeah. Ya. Ada yang di Bakamla, ada yang di KPLP, seperti itu ya. Iya. Ya silakan. Tetapi kami dari Basarnas harus tahu, ya, jangan sampai terjadi sesuatu. Betul. Ini satu contoh. Jadi pertama kompetensi, yang kedua adalah koordinasi. Karena di lapangan sana Mas itu banyak sekali yang namanya kapal, ya, ada banyak kapal. Sehingga kita perlu apa ya, atur lah, ya, kita Iya. atur, kita manage, ya, tenaga kita kan terbatas Mas. Betul. Ya kan? Kalau bisa gantian diatur dengan baik kan cakep. Nah, sama kalau komando itu kan satu komando Pak ya. Betul. Tidak ada tidak ada 5 nakoda dalam satu kapal kan. Tidak ada 2 matahari. Tidak ada 2 matahari. Iya. Ini termasuk itu Mas, masalah apa itu? Penyampaian informasi kepada publik. Nah, itu tuh penting Pak. Kadang-kadang kita itu nggak ini, apa kepingin aja menyampaikan apa yang pernah kita lihat. Ini harus kita bisa menahan diri itu kan. Nah, Harus itu menahan Pak. diri. Karena tadi aja ada masyarakat yang ke tempat saya, misalnya di poskonya Basarnas itu ya, Iya. marah-marah dan sebagainya. Nah ini kan kita harus bisa ya meredakan suasana. Oh, yang marah-marah Pak? nyaman. Kenapa? Dalam hal apa dia marahnya? Ya sebenarnya masalah hanya dia terkait dengan dia adalah anggota apa itu? Anggota keluarganya. Keluarganya seperti itu ya. Sebenarnya ke airline sebenarnya. Oh, Ya, gitu. terkait dengan pencarian pertolongan. Tetapi itu tadi kan dipicu oleh informasi yang kadang Yang dari beredar di sosmed dengan di sosmed. mudahnya Pak ya. Itu seperti itu. Nah, ini harus bisa menahan diri Mas. Nah. Kalau tahu sesuatu itu, oh ya, saya tidak punya kapasitas itu ya kan. Nah, kan itu harusnya haknya yang paling utama adalah dari Humas Basarnas Pak ya. Betul. Dalam kondisi Iya. misi SAR ini ya. Jadi kalau Basarnas terkait SAR-nya, ya kan, di Iya. terkait dengan masalah bagaimana hasil temuan ya, Iya. ya kan, nggak boleh yang lain itu memfoto misalnya. Iya. Kami pun di tempat ya penumpukan barang-barang atau serpihan pesawat, terus ada bagian-bagian tubuh manusia itu pada saat kita serahkan ke DVI, kami ini nggak bisa loh memutu, ya kan? Iya. Itu kewenangannya DVI ya. Jadi kami pun dari Basarnas tahu diri seperti itu. Dan nggak share kemana-mana Pak ya. Nggak boleh. Ya itu kita harus tahu diri apa kewenangan kita, seperti itu Mas itu. Nah, kira-kira ada pesan-pesan lain Pak untuk potensi atau calon potensi atau relawan rescuer bencana di Indonesia ini Pak? Ya, pertama terima kasih ya atas ya dengan memiliki jiwa kemanusiaan yang luar biasa tadi itu. Ya semoga ini jadi amalan ibadah kita ya Mas ya. Amin. Ya, mari silahkan bergabung dengan kelompok-kelompok sesuai dengan passion ya, sesuai dengan bidang masing-masing ya. Mari kita tingkatkan ya kemampuan kita ya, sehingga apa yang kita
apa ya, kita tingkatkan tadi itu bisa memberikan manfaat buat orang lain ya pada Amin. saat terjadi musibah. Memang kita nggak pengen ada musibah, tetapi Amin, kalau itu Pak. terjadi ya kita bisa memberikan sumbangsih ya, tenaga kita, pemikiran kita ya kepada masyarakat. Dan satu lagi ya harus ikut tunduk apa yang dilakukan oleh pemerintah yang diberikan kewenangan ya, tidak jalan sendiri-sendiri ya. Dan saya kira pada kali ini luar biasa ini ya, ada puluhan ratusan kelompok ya, dan Ratusan ada kelompok yang ada di daftar situ ribuan- Pak ya, di daftar itu. ribuan orang, tetapi kita guyup ya, guyup. Iya. Cuma memang ke depan perlu efektivitas saja. Dan koordinasi yang lebih baik melekat lagi Pak ya, lebih baik lagi ya. Dan satu hal lagi ya, di Kedokteran saya juga insya Allah dalam waktu dekat ini sudah selesai. Mau kami launching terkait dengan registrasi untuk potensi pertolongan. Oh Ya. gitu Pak, Jangan aplikasi lupa- itu Pak, iya, aplikasi registrasi ya? Anda bisa lihat di Android ya, Oh oke. aplikasi tentang Bina Potensi ya, silahkan ya. Nanti daftarkan diri Anda ya, bisa individu maupun kelompok atau organisasi. Nah, Ya. di sana nanti kita akan bisa melihat kompetensi masing-masing potensi tadi itu, baik itu individu maupun organisasi atau kelompok. Nah, sehingga pada saat operasi terjadi, itu langsung kami Basarnas bisa langsung memanggil, ini saya butuh ini itu, jadi tidak tiba-tiba kumpul di sini sampai ribuan orang gitu ya. Iya, Tapi hanya yang kompetensi aja, yang sesuai saja. kompetisinya Pak ya. Saya kira itu. Wah cakep itu Pak, keren banget Pak, keren. Terima kasih informasinya Pak. Dan selamat bertugas dan semoga operasi ini segera berakhir dan semuanya semua sehat-sehat selalu Sehat semuanya. dan maju terus untuk Basarnas. Semoga tidak ada bencana lagi di Indonesia Pak. Maju terus untuk potensi pencarian dan pertolongan. Terima kasih Bapak, selamat malam.